kehilangan jati diri sebagai bangsa. Melanjutkan hilirisasi dengan skema industrialisasi yang jelas bahwa gagasan ini bukan hanya akan membentuk kekayaan nasional yang selama ini puluhan tahun mengalir ke luar negeri sebagai bahan mentah, tetapi juga akan menjadi katalisator bagi bangsa Indonesia melakukan lompatan besar. Tiongkok melakukan lompatan besar tahun 56. Dengan industri nasional ini kita baru akan melakukan lompatan besar. Melakukan lompatan besar menjadi negara industri dan mengatasi persoalan kemiskinan serta menjadikan bangsa yang berdikari secara ekonomi sehingga mampu mencapai Indonesia emas. Dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo memberi contoh, misalnya limbah satu kilang minyak di Jepang mampu memasok kebutuhan bahan baku industri pengolahan untuk sekitar 40.000 pabrik. Bayangkan. Kita dapat membayangkan dampak berantainya apabila hilirisasi dengan perspektif industrialisasi nasional dilakukan terhadap berbagai hasil alam di Indonesia, termasuk pertanian dan kelautan. Dampak berantai ekonomi akan sangat hebat, mulai terbukanya lapangan kerja, perbaikan upah atau kesejahteraan buruh, peningkatan produksi pertanian, bergairahnya sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan sebagainya. Tugas kita sebagai rakyat biasa kini kembali bersatu padu, menjadi kekuatan mengawal kemenangan, terlibat aktif dalam arus gagasan besar program perjuangan Mas Gibran, sehingga cita-cita rakyat adil makmur dan bahagia benar-benar terwujud. Saudara-saudara, Bung Karno menyatakan bahwa tidak mungkin mencapai Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila tanpa perjuangan. Tidak mungkin. Ingat, Bung Karno menutup pidatonya 79 tahun yang lalu, yang hari ini kita peringati sebagai hari lahir Pancasila dengan penuh semangat. Saya kutip untuk pidatonya Bung Karno tanggal 1 Juni di depan BPUPK. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil resiko. Jika bangsa itu menjadi bangsa yang penakut, bangsa yang pesimis, bangsa yang iman, tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekat mati untuk mencapai kemerdekaan, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai ke akhir zaman. Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Dengan semangat dan tekad seperti itulah hendaknya kita, Prima khususnya, dan saudara-saudara seperjuangan saya, dengan semangat dan tekad seperti itulah hendaknya kita bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran mencapai Indonesia emas yang kita cita-citakan sekarang. Kokohkan persatuan nasional, wujudkan kesejahteraan sosial, menangkan Pancasila. Terima kasih. Salam rakyat adil makmur, menangkan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di podium, karena setelah ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan ikuti bersama seremonial harlah ketiga Partai Rakyat Adil Makmur dengan simbolis yaitu potong tumpeng. Untuk itu kami undang hadir juga untuk membersamai dan mendampingi MPP DPP Prima